Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam ruang kuliah melalui Zoom ini pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan pembahasan pada kali ini adalah mengenai sistem pengendalian internal pemerintah. Baiklah, kita akan mulai materi untuk hari ini. Jadi sistem pengendalian internal pemerintah itu juga diperlukan ya, seperti halnya pada sektor swasta atau pada perusahaan korporasi, pengendalian internal itu juga penting agar aset-aset pemerintah dapat terjaga, kemudian akuntabilitas pemerintah dapat terjaga juga, karena melalui sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, maka fraud dapat dicegah, sehingga pertanggungjawaban publik akan dilakukan secara lebih baik. Nah, tujuan sistem pengendalian internal pemerintahan ini adalah untuk melindungi aset negara. Kemudian memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat. Termasuk juga menghasilkan informasi keuangan secara akurat, relevan, dan handal. Kemudian memberikan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah ini disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi, serta menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, sistem pengendalian internal ini sebetulnya proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan. Yang dilakukan bukan hanya sifatnya tuh sesaat atau insidental. Dan ini harus dilakukan secara responsif. Tidak hanya atas kasus tertentu saja, tetapi sifatnya adalah terus-menerus, continuous gitu ya. Dan sistem pengendalian internal ini memberikan jaminan, tetapi tidak mutlak. Jaminannya adalah memadai. Karena untuk membangun sebuah sistem yang sempurna itu sangat sulit ya, dan mahal tentunya, karena dibutuhkan sistem informasi yang baik, teknologi informasi yang baik, dan pasti dalam suatu sistem itu masih terkandung kelemahan-kelemahan di dalamnya. Kemudian sistem pengendalian internal ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman itu terjadi. Pengendalian preventif ini dapat dilakukan melalui perbaikan, kemudian penguatan sistem dan prosedur. Juga adanya kontrol plan gitu ya. Nah, biasanya ini dimulai sejak rekrutmen karyawan. Jadi ketika merekrut karyawan, perusahaan atau organisasi sektor publik dalam merekrut ASN itu harus yang berkualitas dan memiliki moral. Karena di situ nanti ada SOP yang harus dipenuhi ya. Ada pemisahan tugas juga. Kemudian hal ini yang menyebabkan ya untuk masuk menjadi ASN itu cukup sulit. Karena diperlukan karyawan yang memiliki kualitas dan moral yang tinggi dalam melaksanakan prosedur, SOP nantinya ya, sehingga akan
mencegah fraud itu terjadi. Kemudian kontrol juga dapat dilakukan pada pembatasan akses dan aset, serta pembatasan fasilitas dan data. Nah, karena tidak semua pengendalian dapat dicegah, maka perlu pengendalian yang sifatnya detektif dan korektif. Detektif itu biasanya menemukan segera setelah terjadi, misalkan adanya kesalahan perhitungan, kemudian salah memasukkan di dalam akun buku besar, jadi nanti harus ada reklasifikasi begitu ya. Kemudian memerlukan rekonsiliasi bank. Lalu perlunya juga adanya pemasangan CCTV dan alarm. Sedangkan pengendalian korektif itu digunakan ketika masalah sudah terjadi. Dan pengendalian korektif ini biasanya untuk memperbaiki masalah tersebut. Misalnya, pembuatan backup file, pembuatan copy dokumen. Nah, selain bentuk yang tadi saya jelaskan, ada juga yang sifatnya preemptif dan represif. Jadi biasanya antisipatif gitu ya, mirip dengan preventif. Pengendalian preemptif ini misalkan sosialisasi tentang anti korupsi pada lingkungan pegawai. Lalu memasukkan kurikulum atau pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan kalau represif itu hampir sama dengan detektif, biasanya melalui audit investigasi, inspeksi mendadak, kemudian melalui penyidikan. Dan pengendalian represif ini pada dasarnya juga dapat untuk memperlakukan pengendalian preventif. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai peraturan perundangan yang terbaru ya, baru keluar tahun 2021, tetapi di tahun sebelumnya, tahun 2008, pemerintah mengeluarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Sebetulnya perubahannya tidak banyak, hanya ada beberapa hal yang cukup substantif, dan nanti akan kita ketahui bersama. Nah, elemen sistem pengendali internal itu yang diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008 terdiri atas 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko kegiatan, pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan elemen yang paling penting karena melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian biasanya berkaitan dengan moralitas, integritas, kemudian kejujuran, kemudian kompetensi. Nah, sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun, jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik, ya tetap rusak sistem yang telah dibangun. Tetapi sebaliknya, meskipun sistemnya belum sempurna, tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik, maka akan mampu membawa ke kebaikan. Karena apa? Organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik itu akan selalu baik. Oleh karenanya diperlukan selalu ya unsur pengendalian. Pada prinsipnya pengendalian ini merupakan tone from the top. Sehingga apa? Komitmen, peran, dan keteladanan dari pimpinan itu sangatlah penting. Karena bawahan itu akan melihat bagaimana figur dari pimpinan yang ada di dalam instansinya. Sehingga pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai itu harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendorong perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
Ya tentunya melalui penegakan integritas dan nilai etika. Misalnya saja menyusun dan menerapkan aturan, memberikan keteladanan. Kemudian kalau ada ketidakdisiplinan atau penyimpangan atas kebijakan dan prosedur, dilakukan penegakan tindakan disiplin. Lalu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intern, serta menghapus kebijakan yang sekiranya dapat mendorong perilaku tidak etis. Kemudian selain penegakan integritas dan nilai etika tadi, ada komitmen terhadap kompetensi. Nah, misalnya sesuai tupoksinya gitu ya, bekerja sesuai masing-masing posisi dalam instansi pemerintah. Lalu apa standar kompetensi bagi setiap tugas dan fungsi? Adanya bimbingan terhadap peningkatan kompetensi karyawan. Kemudian memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan secara teknis di dalam instansi pemerintahan. Jadi sudah berpengalaman gitu ya. Kemudian adanya kepemimpinan yang konduktif. Artinya kepemimpinan tersebut mampu mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan yang diambil. Kemudian penerapan basis kinerja di dalam instansinya. Mendorong juga bagaimana SPIP ini dapat dicapai pada instansinya. Dan tentunya melakukan interaksi secara intensif dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Serta ketika ada laporan terkait pelanggaran keuangan, kemudian terkait penyelewengan program dan kegiatan, itu harus merespon secara positif. Nah, selain itu harus ada juga struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah itu harus dibakukan terlebih dahulu. Gitu ya. Bagaimana ukuran sifat kegiatan di dalam instansi, bagaimana wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah. Kemudian memberikan kejelasan tentang jenjang pelaporan internal, adanya evaluasi secara periodik gitu ya, secara berkelanjutan, tidak hanya dalam setiap tahun tuh hanya pada tahun-tahun tertentu atau hanya pada SKPD tertentu, itu tidak. Tetapi harus secara komprehensif dalam struktur organisasi. Sehingga ketika ada perubahan lingkungan itu akan cepat merespon dan melakukan penyesuaian. Kemudian menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, utamanya untuk posisi pimpinan. Lalu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat itu juga penting untuk dilakukan. Misalnya saja wewenang yang diberikan kepada pegawai tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya. Kemudian memahami wewenang, memahami tanggung jawab yang terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, nanti mahasiswa semua akan mendapat pengalaman juga ya di tempat kerja. Jika bukan wewenangnya atau jika bukan tanggung jawabnya, maka jangan dilakukan atau jangan dikerjakan. Karena itu akan mendorong tidak tegaknya sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Kemudian, pegawai yang diberi wewenang harus menjamin bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab itu erat kaitannya dengan penerapan SPIP. Kemudian dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat itu melalui pembinaan sumber daya manusia. Misalnya saja kebijakan atau prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian.
penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, kemudian supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Nah, perwujudan peran pengawasan intern pemerintahan itu juga harus efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintahan itu misalnya memberikan keyakinan yang memadai bahwa SPIP itu dilakukan secara taat. Kemudian anggaran dilaksanakan secara efisien dan efektivitas. Meskipun demikian, tujuan penyelenggaraan di dalam organisasi sektor publik itu tetap dapat tercapai sesuai tugas dan fungsinya. Kemudian memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Lalu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dan yang terakhir, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian risiko? Penilaian risiko ini ada identifikasi apa saja risiko yang mungkin terjadi. Jadi risiko itu juga ada misalnya risiko bawaan dari akun gitu ya. Misalnya dari akun-akun tertentu di dalam laporan keuangan itu tanpa adanya pengendalian intern yang baik itu sudah otomatis terjadi. Misalkan risiko bawaan yang dibawa oleh akun kas, akun persediaan gitu ya, itu kan sangat mudah untuk hilang atau untuk dilakukan fraud atau kecurangan. Nah, kalau sudah begitu, maka akun-akun tersebut dianggap beresiko cukup tinggi gitu ya. Ada pula di dalam organisasi itu resiko yang terjadi karena buruknya sistem pengendalian intern. Dan kemudian ada juga resiko yang terjadi karena auditor itu tidak bisa mendeteksi adanya penyimpangan atau kesalahan saji material. Nah, itu harus bisa diidentifikasi dulu sebelum dilakukan analisis terhadap resiko yang telah terjadi. Lalu kegiatan pengendalian. Nah, ini membantu memastikan bahwa arahan pimpinan itu telah dilaksanakan. Misalnya review atas kinerja, kemudian pembinaan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, aset, kemudian bagaimana penetapan indikator dan ukuran kinerja, kemudian adanya pemisahan fungsi, otorisasinya sudah betul atau tidak, pencatatannya akurat, tepat waktu atau tidak, gitu ya. Lalu yang penting juga adalah pembatasan akses atau sumber daya serta pencatatannya itu harus terpisah. Kemudian akuntabilitas atau sumber daya serta pendapatannya. Lalu bagaimana dokumentasi atas sistem pengendalian intern itu dilakukan. Itu salah satu kegiatan pengendalian yang juga sangat penting gitu ya. Karena kalau dokumen itu tidak terjaga dengan baik, maka sulit ya nantinya. Kemudian ini adalah kegiatan pengendalian terdiri dari umum, kemudian aplikasi. Nah, jelas tadi sudah sempat saya jelaskan ya tentang pengendalian umum. Sedangkan kalau pengendalian aplikasi itu terdiri dari otorisasi, kemudian perlengkapan, akurasi data, dan keandalan pemrosesan dalam file data. Kemudian informasi dan komunikasi itu juga merupakan elemen pendukung dalam SPI ya. Intinya adalah manajemen
dan karyawan itu memperoleh informasi serta di dalam komunikasinya dalam lingkungan pekerjaan itu mudah di dalam memahami tugas dan tanggung jawab pengendalian secara baik. Kemudian di dalam menyelenggarakan komunikasi yang efektif, maka harus disediakan dan dimanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, lalu mengelola dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Kemudian ini juga yang penting, informasi itu harus dijaga dengan baik gitu ya, adanya pembatasan akses terhadap informasi yang tidak perlu untuk dikonsumsi secara publik. Lalu pemantauan atau monitoring. Ini dilakukan untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu ya. Kemudian bagaimana hasil audit itu ditindaklanjuti atau tidak. Karena percuma kalau diaudit kemudian ada rekomendasi itu tidak ada tindak lanjutnya gitu ya. Jadi proses audit atau proses pengendalian intern ini berlangsung seolah-olah seperti satu siklus. Jadi harus secara berkelanjutan. Misalnya saja pihak aparat pengawasan intern pemerintah, lalu kemudian dilakukan juga dengan pihak eksternal pemerintah. Kemudian di dalam lingkungan SKPD sendiri itu juga melakukan evaluasi diri untuk menguji efektivitas sistem pengendalian intern. Dan yang utamanya adalah ketika sudah ada temuan, itu ditindaklanjuti. Nah, tanggung jawab pelaksanaan sistem pengendalian internal itu terletak pada manajemen. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota itu bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing. Sehingga harus dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, kemudian termasuk juga akuntabilitas keuangan negara, serta adanya pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP. Nah, pengawasan intern ini bisa dilakukan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Nah, maksudnya APIP itu siapa yang dimaksud? BPKP gitu ya. Lalu Inspektorat Jenderal yang diminta, lalu Inspektorat Provinsi gitu ya, lalu Inspektorat Kabupaten atau kota. Nah, BPKP ini melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan yang meliputi kegiatan lintas sektoral, kemudian kebendaharaan umum, lalu kegiatan lain yang diminta oleh Presiden. Inspektorat Jenderal itu melaksanakan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan APBN. Jadi ini di wilayah Kementerian Negara atau lembaga. Kalau provinsi, maka fokusnya pada SKPD pada provinsi yang didanai dengan APBD provinsi. Termasuk juga Inspektorat Kabupaten Kota ya tentu yang dari APBD Kabupaten Kota. Nah, di dalam rangka sistem pengendalian internal terdapat beberapa rangka model pengembangan sistem pengendalian internal yang baik. Ada Kombit, ada KOSO, ada IRM KOSO. Nah, ini munculnya itu setelah kasus Enron ya. Jadi akuntan ini pasti nggak akan lupa dengan kasus Enron. Kasus yang sangat mengubah di dunia akuntansi. Sejak adanya itu, maka banyak bermunculan
pengembangan model pengembangan sistem pengendalian internal yang baik. Nah, di antaranya adalah COMBIT, COSO, dan RM COSO. Biasanya ini dikembangkan di sektor bisnis yang berasal dari Amerika ya. Tetapi kemudian dikembangkan juga oleh sektor publik. Untuk COVID, itu dimensinya ada tujuan organisasi, termasuk efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan keandalan. Itu menurut COVID ya. Lalu ada bagaimana IT prosesnya, bagaimana perencanaannya, pengorganisasiannya, kemudian monefnya gitu ya. Sedangkan kalau COSO yang terdiri dari banyak organisasi, AAA, AIKPA, ini semua kan dari akuntansi ya. Internal auditor, manajemen accountant, eksekutif institute gitu ya. Nah, dikeluarkanlah internal control integrated framework yang menjelaskan tentang definisi pengendalian internal. Nah, ini sama ya tadi ya. Komponen utamanya ya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, untuk PP nomor 60 tahun 2008 itu mengacu pada COSO. Sepertinya sama dengan yang tahun 2021 ya. Kemudian tahun 2001 dikeluarkanlah ERM COSO, Enterprise Risk Management Integrated Framework gitu ya. Ini untuk memberikan jaminan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan itu dapat dicapai dan berbagai masalah diminimumkan. Kemudian tercapainya target kinerja dan keuangan, resiko dihitung secara berkelanjutan, kemudian menghindari publikasi negatif yang merusak reputasi gitu ya. Jadi yang banyak dipakai RM COSO ini menggunakan pendekatan berbasis resiko. Sedangkan rangka COSO yang lama itu menggunakan basis pengendalian. Jadi RM COSO ini bukan untuk mengganti yang COSO lama ya, tetapi dia akan menyempurnakan COSO yang lama sehingga yang baru RM COSO ini kalau tadi 5 ini jadi 8. Ada lingkungan internal, ada penetapan tujuan gitu ya. Kemudian identifikasi peristiwa, itu semuanya adalah 8 komponen termasuk dari 8 komponen. Lalu penilaian risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, kemudian informasi dan komunikasi serta monitoring. Jadi hanya ada penambahan saja ya, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu goals perusahaan itu yang dimaksud adalah strategik, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Nah, ini ada di kolom-kolom yang ada di RM COSO. Nah, ini adalah materi Bapak Dwi Kiswanto. Beliau adalah Kepala Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan SPIP dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP. Ini ada peraturan BPKP. Kalau tadi kita tahu nomor 60 tahun 2008 gitu ya. Nah, ini ada peraturan nomor 5 tahun 2021 bagaimana penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP ini dapat terintegrasi. Nah, kita akan membahas saja secara screening ya, review cepat. Gambarannya itu seperti apa sih?
Nah, ini adalah agenda di dalam materi ini. Jadi terkait dengan dasar hukum penyelenggaraan, kemudian pembinaan dan evaluasinya, manfaatnya, lalu bagaimana sih pedoman penilaian maturitas atas penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi, lalu bagaimana prosesnya yang baru, lalu evaluasi atas hasil penilaian mandiri. Nah, kalau dasar hukumnya sebetulnya SPI ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah ya. Nomor berapa? Nomor 60 tahun 2008. SPI adalah proses secara integral ya atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Itu kan kata kuncinya ya, tadi saya katakan harus terus-menerus, tidak boleh insidental gitu ya. Sehingga ada keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi di dalam kegiatan yang efektif, efisien, andal gitu ya. Terhadap apa? Pelaporan keuangannya, pengamanan aset negara, serta adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini di dalam nomor 60 ya tahun 2008, SPIP-nya tidak hanya terkait dengan pengendalian intern, tetapi juga tata kelola. Ada governance, ada risk and control. Nah, ini saudara bisa membaca apa saja tentang SPIP ini ya. Jadi ada pasal-pasalnya di situ dan ada poin pentingnya. BPKP ini diberikan mandat pembinaan SPIP. Nah, pada pasal 59 itu ada sosialisasi, pendidikan, peningkatan kompetensi, bimbingan, lalu penyusunan pedoman teknis. Itu tanggung jawabnya BPKP. Nah, ini sebelum ada new SPIP ya. Jadi segalanya itu belum terintegrasi sepertinya masalahnya. Kemudian penilaian lebih ke dokumen base. Nah, ini masih belum bisa ya. Penilaian masih mencakup pada dokumen base, lalu belum terintegrasi, ini banyak masalah di sini ya. Nah, lalu di sisi lain SPIP ini sebetulnya baik, gitu ya. Ini adalah manfaat dari penyelenggaraan dan penilaian maturitas atas penyelenggaraan SPIP. Jadi tentunya kalau SPIP-nya sudah maturitasnya dinilai, maka keenamnya ini dapat tercapai. Perbaikan berkelanjutan, pencegahan korupsi, kemudian efisiensi dan efektivitas gitu ya. Kemudian overview. Nah, ini seperti apa sih framework penilaian penyelenggaraan SPIP? Jadi ini tetap ya, ada 5. Lalu sebelumnya ada penetapan tujuan, sesudahnya ada penetapan tujuan, jadi berproses di sini dari sasaran strategis dan strategi pencapaian. Kemudian setelah melalui struktur dan proses unsur SPIP, tercapailah efektivitas dan efisiensi, keandalan, adanya pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga ada quality management atau manajemen kualitas dari sektor publik. Di sini nilai maturitas SPIP-nya akan terbentuk. Nah, ini adalah perbedaan sebelum dan sesudah pembaharuan gitu ya.
Misalnya dari objek penilaiannya, lalu kaitan dengan 4 tujuan SPIP itu tadi ya, dikaitkan secara langsung. Lalu penilaian efektivitas ini diarahkan. Metodologinya, kalau yang lalu terkesan dokumen base, tadi kelemahan-kelemahannya sudah dipaparkan ya. Nah, yang baru ini mengedepankan substance over form. Jadi substansi akan mengungguli dari bentuk. Kemudian pengintegrasian jelas yang sesudah ini lebih terintegrasi. Ya. Kemudian ada juga penilaian secara evaluasi internal atau evaluasi diri. Nah, ini adalah unsur-unsur yang penilaian yang berubah. Lalu di sini integrasinya lebih nampak ya. Jadi dari kapabilitas kepemimpinan, kebijakan, SDM, kemitraan, manajemen risiko, lalu hasil ya, aktivitas penanganan risiko, lalu outcome-nya, masuklah ke 5 komponen atau unsur dari SPIP. Kemudian ini juga didorong oleh kapabilitas, lalu kompetensi, kemudian penerapan strategi pencegahannya bagaimana, lalu kalau ada kejadian korupsi itu bagaimana. Nah, inilah yang mendorong kelima struktur dan proses dari SPIP ini. Ini adalah levelnya. Harapannya seluruh organisasi sektor publik itu tentunya mencapai nilai optimum atau di level 5. Tetapi tentunya itu secara bertahap. Nah, ini tiap kabupaten kota atau provinsi itu akan dinilai apakah dia masuk di level rintisan, berkembang, atau terdefinisi, dan seterusnya. Ini adalah nomenklaturnya ya. Kemudian linguistiknya ini, lalu penjelasan atau maknanya ini. Kalau optimum tuh seperti itu gitu ya. Yang diharapkan ya tentunya optimum kan gitu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Kalau belum ya masuk rintisan. Kalau sudah tetapi strateginya belum relevan, masuk berkembang. Kemudian misalnya belum efektif, berarti terdefinisi, lalu terkelola dan terukur. Tapi belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Nah, kalau optimum ini sudah sempurna. Baik kinerjanya didefinisikan dengan baik, strateginya juga relevan dan terintegrasi, lalu efektif, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, ini adalah ringkasannya ya yang tadi. Ini masuk semua harus masuk gitu ya. Lalu kalau di poin 4 itu dia belum adaptif terhadap perubahan. Lalu tambah ke sana tambah banyak kelemahan gitu ya. Ini masih menyusun ini yang paling bawah ya, serata paling bawah. Nah, yang unik di dalam SPIP yang baru ini adalah adanya penilaian mandiri atau evaluasi diri. Jadi di sini ada penjaminan kualitas. Gitu ya. Tahapannya tentunya ini ada di proses bisnis masing-masing ya. Jadi yang penting tuh sebetulnya ketika sudah ada penilaian terhadap evaluasi diri, ada penetapan level SPIP. Kemudian perbaikan secara berkelanjutan. Kalau sudah ditetapkan levelnya dalam SPIP itu kan mudah memetakan gitu ya. Setelah itu akan lebih mudah lagi dalam perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini adalah faktor keberhasilan dari implementasi yang tadi ya, pedoman tadi. Jadi mendorong
pencegahan korupsi gitu ya, meningkatkan kompetensi SDM sehingga bisa melakukan pengendalian intern. Tapi ini harus didukung dengan adanya komitmen dalam manajemen. Kemudian ini proses penilaiannya. Nah, ini agak teknis ya. Ini ada di masing-masing pemerintah. Tahap pelaksanaannya bisa wawancara, bisa dokumen, dan observasi. Dan ini adalah bobot masing-masing komponen penilaian, yang totalnya 100%. 40% ada di penetapan tujuan, memang itu yang paling penting ya. Penetapan tujuan ini skornya besar. Lalu struktur dan proses bobotnya 30% dan pencapaian tujuan 30%. Sebetulnya ini agak mirip-mirip sakit ya, atau akib, tetapi ini dari sisi pengendaliannya. Jadi masih menggunakan kelima tadi ya. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, ini tujuan penilaian ini tentunya bertahap ya. Tidak bisa langsung tahun ini dikeluarkan lalu tahun depan sudah jadi, kan tidak. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pertemuan kita atau pembelajaran kita pada pembelajaran yang ketujuh yang menghadirkan praktisi ya dari pemerintah daerah yang dijelaskan tentang sasaran strategis, kemudian cascading kinerja, lalu sasaran, indikator terhadap program gitu ya, kemudian target kinerja. Nah, ini kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana dari pusat ya, sasaran strategis, sasaran pembangunan daerah itu bisa breakdown gitu ya, menjadi kegiatan yang lebih teknis sifatnya. Dan kegiatan tersebut bisa didefinisikan dalam sebuah anggaran. Kemudian ini tahap pelaksanaan. Jadi penilaian tadi ya sudah ya, ini alurnya, penilaiannya. Kemudian ini adalah komponennya yang tadi, yang parameter ini adalah yang pokok sebenarnya. Meskipun bobotnya hanya 30%, tapi di sini penilaiannya adalah pokok. Nah, untuk memudahkan biasanya seperti halnya di sektor swasta, ada kertas kerja tertentu untuk melakukan review terhadap efektivitas penerapan SPIP tersebut. Nah, masing-masing ada bagaimana efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangannya bagaimana, lalu arah pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini kan sebetulnya ini 4 tujuan SPIP. Nah, ini menjadi parameter ya. Sehingga ini bisa dikerjakan melalui sebuah kertas kerja tujuan. Nah, ini gambaran kertas kerja tujuan. Bagaimana tentunya pengujiannya ini kualitatif karena harus ada wawancara maupun observasi ya, serta dokumen. Nah, ketika bisa menguraikan hasil pengujian, kemudian setelah dibandingkan dengan daftar uraian parameter pengujian, lalu keluarlah simpulan. Nah, simpulan ini masuk di mana sehingga keluar nilai atau skor. Ya, ini adalah ringkasannya. Gitu ya. Kemudian ini detailnya, pilarnya
apa saja, lalu bobot dan skornya berapa, sehingga nanti akan ketemu nilai. Ya, ini tadi ya, yang 4 tadi. Ini syarat ya, kemudian jika ada WTP, tetapi misalnya sudah WTP kok ada kasus atau kejadian tipikor di kabupatennya. Nah, kemudian ini harus kita definisikan. Wah, ini berarti ada mengurangi skor keseluruhan jika terjadi, misalnya begitu ya. Kemudian opininya bagaimana? Opini BPK ini dikaitkan dengan keandalan pelaporan keuangan. Kemudian bagaimana outcome dan output-nya, gitu ya. Jadi ini 4 ini menjadi poin penting atau kunci di dalam SPIP karena itu adalah tujuannya, gitu ya. Nah, ini juga ada proses penalti, gitu ya. Jika ada kasus-kasus atau analisis kasus korupsi yang harus dilakukan karena adanya laporan kasus, lalu secara institusional dan individual itu dilakukan terhadap keseluruhan kasus yang dinyatakan sedang berjalan atau yang masuk. Jadi meskipun dokumennya sudah baik, tetapi kalau masih ada kasus tipikor atau laporan keuangannya tidak WTP ya agak sulit gitu ya untuk tercapai apa itu maturity dalam SPIP-nya. Ini masih ya keterjadiannya tadi. Nah, ini metode penaltinya. Misalkan penurunan gradasi per parameter di sini. Jadi ini sudah sangat detail sekali ya. Baik untuk penilaian institusional maupun individu. Kemudian penyimpulannya. Ini ya struktur kertas kerja tadi. Ini kayak kertas kerja pemeriksaan ya. Jadi kertas kerja ini dikumpulkan lalu untuk disimpulkan. Nah, ini dia. Detail sekali skornya gitu ya. Masuk di sini sehingga nanti akan ketemu hasil ya atau nilai akhir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana tindak lanjut. Nah, ini ada tahap laporan dan pemantauan. Misalkan sudah ditentukan skor dan tingkat maturitas awal, lalu ini diteruskan dengan ini. Dan nanti ada tindak lanjut. Dan itu adalah yang penting ya, tindak lanjut itu. Kemudian ini adalah perbandingan proses di BPKP sebelum dan sesudah adanya pembaruan ya. Nah, ini teknis sifatnya dari kegiatan, periode pelaksanaan, jumlah hari, dalam penugasan, timnya siapa, hasilnya, lalu ekspos dan laporan hasil evaluasi. Nah, ini adalah prosesnya gitu ya. Sangat panjang dan sangat rumit sekali, tetapi inilah untuk menuju tingkat akuntabilitas yang tinggi gitu. Kemudian ini adalah tahapan dari evaluasi yang nantinya akan diputuskan melalui ekspos panel. Nah, ini adalah proses ekspos panel ya. Pada pemerintah daerah, lalu ekspos internal ya, lalu ekspos kedeputian PPKD dan level BPKP. Ini hasilnya ada skor dan rekomendasi
perbaikan, termasuk juga tahap evaluasi, tahap pelaporan dan pemantauan itu masih terus. Jadi apakah perbaikan yang disarankan itu ditindaklanjuti. Baik, ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran untuk mahasiswa tentang pentingnya SPI dan khususnya dalam pemerintahan adalah SPIP. Dan tadi sudah saya jelaskan tentang pembaruan yang ada di dalam peraturan BPKP di tahun 2021. Baik, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.